Jadi hari ini masih di kuliah yang sama, industri kreatif dan industri digital pertemuan ketiga. Jadi hari ini ada cakupan materi tiga, yaitu sejarah industri, lalu istilah industrialisasi, yang ketiga adalah gelombang industri. Kira-kira kayak gitu pembahasannya. Saya langsung saja mulai ke yang pertama. Nah, jadi apa itu industrialisasi gitu ya? Jadi industrialisasi kalau isi sasi-sasi belakangnya itu biasanya adalah proses ya, sasi-sasi, migrasi, digitalisasi. Ya, pasti kalau digitalisasi proses menuju digital. Kalau industrialisasi itu pergeseran dari masyarakat agraris ke masyarakat industri. Ya, mewakili perubahan sosial yang lebih luas, pembangunan ekonomi yang terkait erat dengan inovasi teknologi. Jadi negara kita, negara Indonesia itu kan dulu kan identik dengan negeri yang sawah, hutan gitu ya, kebun, lalu nelayan di laut, seperti itu kira-kira alamnya di Indonesia, negara tropis. Nah, suatu saat ada pergeseran. Ya, jadi masyarakat yang awalnya bertani, berkebun, nelayan itu bergeser beberapa ya menjadi yang namanya masyarakat industri. Nah, hal itu disebut industrialisasi. Ya, jadi ada perubahan sosial di situ, ada pembangunan ekonomi juga yang kaitannya adalah dengan inovasi teknologi. Nah, inovasi teknologi ini seperti yang tadi dikatakan itu mempengaruhi pembangunan ekonomi. Ya, itu terjadi karena adanya peningkatan produktivitas, mengubah pola konsumsi dan cara orang mengatur kehidupan mereka. Jadi kalau yang dulu mereka punya sawah, punya kebun, produktivitasnya berubah, pola konsumsinya berubah. Jadi yang dulu mereka mungkin panen padi jadi beras, ya, ikannya mancing kayak gitu. Lalu sekarang mereka tidak kayak gitu lagi, jadi berasnya mereka beli, ya ikannya mereka beli kayak gitu. Nah, itu terjadi karena adanya inovasi teknologi. Jadi ada yang berubah, ya pola konsumsinya berubah, cara orang mengatur kehidupan mereka juga berubah. Nah, sepaket itu disebut dengan industrialisasi. Jadi teknologinya mempengaruhi budaya. Jadi apa yang sudah dilakukan itu berubah karena ada teknologi. Ya, lalu jadi ketika masyarakat beradaptasi dengan teknologi yang baru dan kemudian mencari solusi yang baru, itu disebut juga dengan industrialisasi. Ya, jadi muncul teknologi yang baru yang juga memecahkan masalah-masalah yang ada di masyarakat. Ya, teknologi baru, contohnya zaman sekarang kalau kita lapar, beberapa orang mungkin tidak akan pergi untuk beli makanan lagi. Jadi mereka akan buka aplikasi ojol, ya ojek online, mereka akan pesan makanan dari sana. Banyak yang seperti itu. Ya, sekarang itu contoh masyarakat beradaptasi dengan teknologi yang baru. Itu juga termasuk dari industrialisasi. Sekarang kalau mau terbang ke Jawa, pesan tiket pesawatnya tidak lagi melalui calo atau melalui datang ke bandara. Ya, bisa buka aplikasi Burung Biru. Ya, melalui aplikasi tersebut bisa pesan tiket pesawat seperti itu. Ya, jadi beradaptasi dengan teknologi baru juga mencari solusi-solusi baru. Kayak gitu. Itu juga contoh dari industrialisasi. Jadi sikap terhadap alam, sikap ke sesama masyarakat atau komunitas, proses rasional itu dipengaruhi oleh industrialisasi. Termasuk ketika pendapatan pekerja meningkat, jadi ada pemasukan yang meningkat jauh dari kehidupan agraris dulu. Jadi kalau dulu bekerja sebagai petani itu pemasukannya kalau dinominalkan itu tidak seberapa kalau dibandingkan dengan pekerja industri gitu ya. Nilai nominal rupiahnya lebih meningkat. Ya. Jadi saat itu terjadi sebenarnya ada hal yang unik, hal yang mungkin kita tidak sadari, itu adanya pengabaian masalah sosial. Ya, jadi pengabaian masalah sosial dampak dari industrialisasi ini. Jadi mungkin sekarang kita sudah mengalami, tapi kita mungkin tidak sadar aja. Ya, Mbak. Jadi adanya pengabaian masalah sosial. Contohnya misalnya ketimpangan ekonomi. Jadi ada orang yang kurang beruntung nasibnya, ya level ekonominya atau tingkat kemampuan ekonominya itu menengah ke bawah, ya, dan seringkali itu diabaikan.
Ya, seringkali itu diabaikan, kayaknya kita cuek gitu loh. Jadi kita sesama sama manusia itu cuek. Nah, itu bisa dibilang sebagai dampak dampak realnya, dampak nyatanya, dampak sampingnya, efek samping, dampak negatifnya. Kayak gitu. Nah, eh berikutnya setelah memahami tentang industrialisasi, ya, ada istilah berikutnya yaitu adalah gelombang industri. Nah, gelombang industri ini juga disebut dengan revolusi industri. Ini pasti teman-teman sudah biasa dengar ya, revolusi industri. Apalagi yang baru ini yang 4.0 kayak gitu. Tapi sebelum 4.0 tentu ada 1.0-nya. Tidak mungkin 4.0 itu tanpa angka satunya kan itu. Nah, kalau yang 1.0, gelombang industri 1.0 itu terjadi di pertengahan abad 18 hingga awal abad 19. Jadi tahun 1800 sekian hingga awal 1900. Nah, itu terjadi boomnya tuh di benua maju ya, di negara maju, di Eropa dan di Amerika Utara. Kayak gitu. Jadi yang terjadi di awal itu, yang di angka 1 itu adalah pergeseran dari masyarakat agraris ke masyarakat industri. Yang kedua, itu ada yang namanya periode otomatisasi. Ya, jadi saat itu ada penyempurnaan mesin watt, penemuan mesin-mesin, ya, pembangkitan dan distribusi listrik. Jadi listrik itu munculnya di RI2, Revolusi Industri 2.0. Ya, adanya pembangunan kereta api, meluasnya penggunaan jalur perakitan di pabrik-pabrik. Jadi kayak gitu, RI 2.0. Berikutnya setelah itu yang ketiga, jadi cukup cepat ya, peralihannya cukup cepat. Tadi kita lihat RI 1 itu di 19 abad 19 awal, 1922 itu sudah RI 3. Jadi kalau RI 3 ini titiknya ada di Eropa dan Amerika Utara. Ya, jadi di mana banyak kekayaan. Jadi negara-negara itu menghasilkan banyak kekayaan. Ada juga istilah konsep masyarakat pasca industri. Jadi kalau tadi agrarisnya pindah ke industri, setelah industri itu ada lagi pasca industri, setelah pasca industri. Kayak gitu. Nah, sekarang saya lempar pertanyaan. Ada yang bisa jelasin yang RI 4, Revolusi Industri keempat? Ada yang bisa jelasin? Yang kayak gimana yang namanya Revolusi Industri 4.0? Ini kan sudah sering banget ya dibahas mungkin di mata kuliah lain, di seminar-seminar, di webinar. Udah banyak banget yang angkat. Saya boleh Pak mencoba Pak. Boleh, silakan. Oke, kalau yang saya ketahui tentang revolusi industri 4.0 itu ya seperti sekarang kita bisa lihat kayak teknologi IoT seperti itu, terus juga alat-alat elektronik besar itu dikontrol sama alat yang lebih kecil kayak gitu Pak. Mungkin nanoteknologi juga, terus lebih menggunakan teknologi wireless kayak gitu Pak. Yang saya ketahui. Oke, Terima kasih Pak. masuk kok itu, masuk. Gus, cepat Gus ya. Hah? Oke, ya oke, catat Gus. Sorry, salah orang. Catat ya, jadi tiap pertemuan tuh yang speak up, yang terima kasih sudah speak up, itu terima kasih sudah speak up. Itu saya catat ya. Nah, selain siapa tadi? Pasti si Adi ya. Oke. Ya Pak. Selain Adi ada yang ingin menambahkan dari sudut yang lain? Adi tadi sudah menyebutkan adanya wireless, komponen IoT, nanoteknologi. Oke, itu sudah masuk sebagian kecil ya. Berikutnya ada lagi yang ingin melengkapi? Masih bisa? Saya Pak. Saya Coba, Pak. Wah, rebutan. Satu-satu. Duluan. Oke, satu-satu aja. Yuk, silakan. Siapa yang duluan Pak? Siapa aja boleh. Oh ya udah deh Pak. Kalau menurut saya Pak ya, revolusi industri 4 itu ditandai itu dengan
alat-alat yang sudah ada itu pemanfaatannya lebih baik dibanding masa-masa sebelumnya. Contoh-contohnya itu adalah alat-alat kayak gimana yang sudah cerdas, yang sudah bisa diatur oleh mesin. Alat-alat yang sebelumnya itu dikelola oleh pikiran manusia. Di masa industri 4.0 sudah mulai bergerak dengan kemampuan sendiri. Contohnya itu robot pintar. Oke. Saya rekap. Adi tadi menyebutkan IoT, nanoteknologi, wireless. Sekarang temannya siapa namanya, Gi? Putu Puja, Pak. Oh, Puja nih. Iya ya, lama tak Iya, Pak. jumpa. Iya. Lalu Puja menambahkan adanya robot pintar, mereka bergerak sendiri. Oke, gitu ya, kira-kira. Oke, ada lagi selain pemaparan tentang robot pintar, alat yang bergerak sendiri, lalu wireless, nanoteknologi, IoT. Di luar itu ada yang kira-kira menambahkan lagi? Saya Pak, Oke, lagi dikit. siap. Silakan. Contohnya pada saat kini yang memang sudah kita lihat secara langsung tuh kendaraan listrik Pak. Kendaraan Oke. listrik dengan menggunakan sistem teknologi yang di dalamnya tuh bisa tanpa pengemudi istilahnya kayak gitu. Ataupun Ya. juga penerapan sistem bahan bakar itu agar tidak menimbulkan polusi udara. Jadi sistem kendaraannya itu tidak menggunakan bensin, otomatis listrik. Gitu. Lalu yang kedua, sistem pengendali jarak jauh. Segala apapun kegiatan kita, walaupun kita tidak ada di lokasi tersebut, kita bisa mengendalikan secara jarak jauh. Lalu juga penerapan setiap perangkat-perangkat yang menggunakan sensor itu lebih efisiensi di masa kini Pak, kayak gitu. Oke. Kurang lebih sih itu Pak. Ya, sip. Satu lagi ya. Oke, kayaknya 3 cukup ya. Atau ada mahasiswi yang ingin menambahkan? Kalau mahasiswa udah ya. Saya buka kesempatan tapi khusus pada mahasiswi. Kalau mahasiswanya sudah 3. Apa saja tentang RI 40? Silakan disampaikan, entah itu contohnya, definisinya, teknologinya, bisa apa saja tentang RI 40. Berhubung saya tidak menulis apa-apa di slide-nya. Tidak ada? Tidak ada ya? Skip Pak, skip. Kok kamu yang skip? Oke, kalau tidak ada, ini rekapannya teman-teman. Ini adalah gelombang industri. Kalau hari ini kita sangat boom banget ya, sangat kayak tren banget sebutannya RI 40. Padahal itu sebenarnya adalah sebuah keberlanjutan dari 1.0, 2.0, 3.0, dan kemudian yang hari ini. Tahunnya juga kira-kira ada di depan, di slide ya, sorry. Jadi 1.0 dimulai dengan industrialisasi dari masyarakat yang agraris. Agraris itu ya bertani, berkebun, nelayan, agraris, memanfaatkan hasil alam. Itu mulai karena adanya inovasi teknologi, ya, jadi mulai adanya pergeseran. Lalu berikutnya setelah terbiasa dengan inovasi teknologi, ternyata ada otomatisasi di situ. Ya. Jadi ada bukan otomatis, adanya mesin uap ya, belum otomatisasi. Jadi ada mesin uap, jadi itu ada belt conveyor itu yang bisa jalan sendirinya kayak gitu, RI 2.0. Lalu di 3.0 baru otomatisasi, jadi manusianya sudah hampir tidak ada ya. Jadi yang menjalankan itu alatnya, yang memindahkan juga alatnya, mensortir itu juga alatnya. Kalau di RI 2.0 yang menaruh, yang memilah itu masih manusia. Kalau di 3.0 itu ada gambar simbol chip di situ ya. Chip itu berarti menandakan adanya kepintaran pada alatnya, minimal dia bisa mengambil, menaruh, memilah, membedakan kayak gitu. Itu di 3.0. Lalu yang hari ini ya, jadi berdasarkan gambarnya mereka ada banyak perangkat yang terhubung. Jadi ada perangkat dari mesinnya, ada komputer, ada gadget, ada HP di situ. Mereka terhubung, terkoneksi secara wireless. Dan itu yang kita kenal hari ini dengan istilah-istilahnya
WAN ya, lalu IoT, lalu WiFi kayak gitu. Itu yang kita jalankan atau nikmati hari ini. Nah, tapi pada dasarnya ini adalah sebuah step ya, sebuah tangga, sebuah pengembangan dari yang sebelumnya, tidak langsung dia ke 4.0 tapi melainkan dari 1.0, di mana awalnya itu adalah pergeseran dari masyarakat agraris ke masyarakat industri, disebut industrialisasi, itu karena adanya inovasi teknologi. Itu sebenarnya yang dipelajari hari ini. Ya, jadi biar tahu apa yang namanya industrialisasi, lalu gelombang industri itu yang kayak gimana, yang ini namanya gelombang industri. Lalu satu lagi yang di awal adalah sejarahnya. Ya, jadi sejarahnya itu dimulai yang tadi, yang dari 1 ini. Dari 1 ini. Jadi ada beberapa poin penting, highlightnya itu adalah jadi peningkatan produktivitas, mengubah pola konsumsi ya. Jadi masyarakat yang dulunya kerja di sawah, produktivitasnya meningkat karena dia kerja di pabrik gitu misalnya. Jadi mungkin cara makannya udah beda. Jadi bukan lagi konsumsi yang seperti waktu mereka jadi petani dulu. Ya, termasuk juga cara mengatur kehidupannya. Jadi mereka enggak lagi misalnya bekerja itu seperti cara mereka bekerja di sawah. Ya, jadi mereka enggak pakai lagi bulan ini cocok nanam padi, bulan ini panennya. Tapi kalau mereka ke pabrik mereka enggak lagi kayak gitu. Ya, banyak kehidupan yang berubah di sini. Lalu masalah-masalah yang muncul di masyarakat itu teratasi dengan adanya teknologi baru, ya ada munculnya solusi-solusi baru. Hingga hari ini juga banyak solusi baru yang muncul. Contohnya kita belanja, kita beli tiket pesawat, kita ngorder apa, itu semua hampir bisa dilakukan lewat gadget. Tapi di sisi lain adanya pengabaian masalah sosial ya. Ini terlihat banget sebenarnya ya. Inovasi teknologi memang membawa dampak, tapi kita sebagai sesama manusia justru kayak kurang care ya, malah menjadi kurang peduli dengan manusia lain. Kalau dulu di zaman agraris kita sangat peduli ya. Ya walaupun saya tak hidup di zaman itu, tapi kita sosial banget dulu. Manusia makhluk sosial, itu sosial banget kita dulu. Tapi hari ini belum tentu. Ya, Ya, contohnya bisa teman-teman bayangkan sendiri. Ya, jadi hari ini kesosialan kita sebagai manusia kayaknya sudah gini ya, menurun. Oke, lalu 1, 2, 3, 4 selesai. Ya,